Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain film yang sempat viral dan menegangkan banget guys. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang cewek nih, namanya Jenna. Dia punya masalah kejiwaan. Jadi beberapa waktu yang lalu, cowoknya si Jenna ini bunuh diri. Makanya, sejak itu Jenna jadi tertekan dan suka ngedenger suara-suara aneh. Terus, dia juga jadi suka pakai headphone kayak gini, supaya nggak kedenger suara-suara itu. Suatu hari, dia nguping dan tahu nih kalau orang tuanya mau nitipin dia ke tempat terapi untuk mengobati gangguan jiwanya. Nah, dia nggak mau kan? Makanya, diam-diam dia ambil nih uang orang tuanya. Dia mau kabur. Di jalan, dia ngelihat ada kayak bapak-bapak yang ngikutin dia. Tapi dia juga nggak tahu itu halusinasi aja atau beneran. Biar aman, si Jenna akhirnya mutusin buat nyari tempat penginapan dulu. Terus ketemu nih, rumah penginapan yang punyanya tuh pasangan suami istri. Dan di situ, dia juga ketemu seorang cowok. Mereka kenalan, dan ternyata cowok ini juga tamu yang lagi nginep di situ. Nah, pas lagi lihat-lihat kamarnya, si Jenna kaget karena ada kecoa di dinding. Awalnya dia mikir, mungkin lagi halusinasi. Tapi pas dia lagi makan malam, ada kecoa lagi keluar dari lantai. Dan katanya, di rumah itu emang banyak banget kecoanya. Terus, dia juga tukeran nomor handphone nih sama cowok ini. Mereka janjian, besok mau ngobrol-ngobrol di cafe gitu. Dan ngeri nih, pas lagi tidur, badannya Jenna tuh kayak nggak bisa bergerak. Samar-samar, dia juga ngeliat suami istri yang punya rumah, kayak ngukur-ngukur badan dia. Pokoknya, dia bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi paginya dia sadar dan kayak udah biasa aja. Jadi dia mikir kayaknya semalam cuma mimpi atau halusinasi aja. Ya udah, dia pergi ke kafe karena udah janjian kan sama cowok yang semalam. Tapi anehnya cowok itu nggak dateng guys. Terus dia juga ngelihat ada bapak-bapak yang ngikutin dia. Ternyata berhasil nyusulin dia ke kafe. Si Jenna berusaha kabur dan pulang ke penginapannya. Gak jadi dia tuh ketemuannya. Dia juga curhat sama ibu-ibu yang punya rumah. Dan di situ ibunya juga cerita kalau dulu itu dia kerja di bidang kesehatan. Dia suka ngerawat orang. Habis itu cewek ini mutusin buat istirahat dan lagi ngegambar-gambar buat ngilangin stres. Tapi dia ngedenger ada suara-suara aneh di balik tembok. Terus dia ngelihat ada kayak ada celah kecil di temboknya. Makanya dia intip nih. Ternyata ada kayak tangan gitu dong. Ngeri banget. Si Jenna kaget tapi penasaran. Dan kebetulan itu temboknya dari kayu jadi gampang banget buat dibuka. Dia tarik nih, tapi gelap kan? Gak kelihatan apa-apa. Pas dia senterin, ternyata ada orang yang wujudnya mengerikan kejebak di situ. Dia langsung buru-buru ngecat cowok yang kemarin dia kenalan. Karena dia bingung juga mau ngecat siapa lagi. Dia ngecat cowok itu buat langsung menghubungi polisi. Langsung dibalas nih, diokein. Katanya dia bakal segera datang. Padahal guys, itu HP cowoknya udah dipegang sama si ibu yang punya rumah. Jadi ya ibu itu tahu kalau si Jenna udah ngelihat rahasia di rumahnya. Tapi untungnya cewek ini sempat ngatur strategi buat kabur. Walau akhirnya dia gagal, dia ketangkap sama suami istri itu. Bahkan dia disuntik ke sesuatu sampai tubuhnya kaku dan gak bisa bergerak. Kayak yang dialami di malam sebelumnya. Jadi ternyata itu tuh bukan halusinasi. Dan ini ngeri banget guys. Jadi bola mata itu mau diambil, lidahnya bakal dipotong, dan kupingnya mau dijahit. Terus nantinya bakal ditaruh di balik dinding atau lantai kayu rumah itu dan bakal mereka rawat. Jadi suami istri pemilik penginapan ini ternyata udah sering banget ngelakuin hal itu. Bahkan anak cucunya juga diginiin. Karena menurut mereka, orang-orang yang digituin bakal lebih tenang. Karena udah gak bisa lihat, gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Jadi ya tinggal diam tenang aja sampai akhir nyawanya.
Psikopat banget kan? Terus si cowok yang kemarin kenalan ternyata udah jadi salah satu koleksi mereka. Pantes aja dia nggak datang ke kafe. Dan tiba-tiba pas lagi nyiapin cewek ini buat jadi koleksi, bel di rumah mereka itu bunyi. Datang nih, bapak-bapak yang dari kemarin kelihatan kayak ngikutin si Jenna. Ternyata dia tuh ayah dari pacarnya si Jenna yang abis bunuh diri. Dia sengaja nyari Jenna karena mau ngobrol. Soalnya, Jenna ini orang yang terakhir yang ditelepon sama anaknya sebelum meninggal. Tapi kata si ibu-ibu yang punya rumah, Jenna-nya udah nggak ada. Udah pindah ke penginapan yang lain. Nah, bapak ini kan udah ngikutin dari siang. Jadi dia bilang kalau si pengamatan dia, si Jenna belum keluar dari rumah itu. Dan sialnya, bapak ini disuruh masuk, dia mau-mau aja. Nggak lama, ya kepalanya dipukul. Sampai dia langsung meninggal di tempat. Ada kesempatan nih, si Jenna juga udah mulai bisa bergerak dikit-dikit. Dan untungnya, dia berhasil kabur lewat jendela. Terus si Jenna sembunyi di dalam mobil bapak pacarnya yang jadi korban tadi. Ternyata mayatnya tuh dimasukin ke mobil juga. Terus dibawa pergi nih sama suami istri yang punya rumah. Dibawa ke jurang dan dibikin seolah-olah mobil itu kecelakaan. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalam mobil itu sebenarnya ada si Jenna. Cewek ini berhasil selamat loh kalau udah jatuh dari jurang. Tapi pas udah pulih dan balik ke rumahnya, cewek ini masih nggak tenang guys. Dia udah kebayang-bayang sama pacarnya yang udah meninggal itu terus. Dia masih ngerasa bersalah karena pacarnya bunuh diri kan. Dan akhirnya, ini gokil banget sih. Dia malah balik sendiri ke rumah pasangan suami istri psikopat tadi. Jadi si Jenna ini malah minta buat jadi koleksi aja di rumah pasangan itu. Matanya diambil, terus dijahit, sama kupingnya juga. Lidahnya dipotong. Dan ya udah, dia disimpan di balik lantai kayu. Tapi cerita film ini nggak beres di situ aja guys, masih ada lanjutannya. Agak beda cerita, tapi nanti kalian lihat di akhir bakal ada kaitannya. Di sini ada tokoh baru lain nih, namanya Mary, anaknya baru saja meninggal. Dan suatu hari, dia ketemu sama seorang cowok yang katanya cowok itu punya kekuatan natural gitu. Dia bisa manggil hantu katanya. Dan hantu-hantu itu bakal berbicara lewat cowok ini. Si Mary percaya aja karena cowok itu berhasil buktiin. Jadi hantunya tuh bakal nulis pesan di tembok pakai darah kayak gini. Bahkan ada pesan dari anaknya yang udah meninggal. Makanya si Mary makin percaya. Dia sampai jatuh cinta sama cowok itu. Sampai suatu hari cowok ini ketahuan selingkuh dan dia lagi mabuk. Jadi dia keceplosan ngungkapin semuanya. Ternyata selama ini dia cuma bohong guys. Semua tulisan di tembok itu cuma palsu. Cuma akal-akalan dia aja supaya si Mary kagum. Dia ternyata dapat info tentang anaknya si Mary yang udah meninggal dari bapaknya anak itu. Bukan dari bisikan gaib. Jadi cowok ini orang biasa guys, gak punya kekuatan apapun. Karena sedih udah dibohongin, si Mary pergi ke kamar anaknya. Di situ ada keajaiban. Tiba-tiba muncul tulisan di papan tulis kayak gini. Itu tulisan dari arwah anaknya. Jadi si anak mungkin sedih melihat ibunya dijahatin. Makanya arwah sang anak mau ngasih hukuman buat cowok itu. Besoknya udah banyak banget nih orang-orang yang ngumpul buat lihat kehebatan cowok ini. Yang bisa ngungkapin suara orang-orang yang sudah meninggal, katanya. Walau ternyata cuma bohongan. Cowok ini agak panik sih, dia kan gak bisa nunjukin apa-apa. Tapi ternyata si Mary udah dapat bantuan dari arwah anaknya semalam. Jadi cowoknya dapat hukuman kayak terkutuk gitu. Dia jadi beneran bisa nyalurin suara orang-orang yang udah meninggal. Tapi ini ngeri banget sih. Kalau yang sebelumnya dia bohong di tulisan tembok, kali ini beneran keukir di badan cowok ini langsung. Bener-bener banyak tulisannya. Dan bikin badan cowok ini luka-luka parah guys. Sesuai sama judul film ini, Book of Blood. Jadi yang muncul tulisan-tulisan berdarah karena badan cowok ini udah kayak buku. Gak cuma sampai situ, ceritanya masih lanjut dan bakal ada kaitannya lagi sama cerita sebelum-sebelumnya. Dan ini tokoh baru ya. Jadi ada bapak-bapak yang punya banyak koleksi buku gitu. Sayangnya, dia terlilit utang. Dan ada pria yang datang buat tagih hutangnya. Bahkan dia juga diancam bakal dibunuh.
Si pengoleksi buku ini minta waktu, tapi nggak dikasih. Sampai dia bilang kalau ada satu buku menarik yang bisa bikin pria penagih hutang ini jadi kaya. Namanya Book of Blood. Tapi kalian udah tahu kan kalau Book of Blood itu bukan buku, tapi ya orang yang kena kutukan tadi. Dan pria ini jahat juga sih. Setelah tahu info lokasi Book of Blood, langsung dibunuh nih si yang punya utang. By the way, nama pria ini Bennett, guys. Dia langsung nyamperin rumah yang katanya tempat buku itu. Dia tergoda, dia pikir itu buku berharga yang mahal. Dan sampai situ, ya dia kaget karena itu bukan buku, tapi orang. Malah ngeri banget, badannya penuh tulisan. Ada nama dia juga yang ketulis di situ, si Bennett. Artinya si Bennett ini bakal segera meninggal. Tapi ya dia nggak percaya, guys. Dia keluar dan kayak berhalusinasi gitu. Lihat tikus banyak banget. Dan tanpa dia sadari, dia udah nusuk-nusukin perutnya sendiri sampai terluka parah. Sialnya lagi, jadi dia sebenarnya masih kuat jalan. Tapi dia malah nggak sengaja masuk ke halaman rumah pasangan suami istri yang koleksi manusia di rumah tadi. Dan ya udah deh, akhirnya dia jadi korban di situ juga. Ya, itu tadi ceritanya, guys. Gimana? Ngeri ya filmnya? Berikutnya, aku bakal ceritain film yang seru lagi nih. Jadi jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!